Nah, ini dia pagi ini kawan-kawan, saya ingin membongkar aglonema saya ini ya, karena sudah terlalu banyak anakan sehingga harus dipisahkan dari induknya. Ini akan saya bagikan tips untuk memisahkan anakan aglonema dari induk-induknya. Pertama kita cabut ya. Nah, ini lihat, cabut aglonema kita dari pot, ternyata sudah sangat padat. Kita perlu urai dulu kawan-kawan, sangat padat sehingga akar-akarnya pun kalian lihat sendiri, ini ada ya sebagian membusuk ya, jadi perlu kita bersihkan lagi. Ini saking lamanya nggak diganti media tanam kawan-kawan, jadi akarnya penuh karena media tanamnya bagus sehingga seperti ini. Nah, biasanya saya gunakan media tanamnya ini pakai ini kawan-kawan. Media tanam saya percaya pada media tanam Aglonema Pertamax maupun yang premium dari Planteria Bogor, Jawa Barat. Ini yang saya gunakan sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Kita nanti akan ganti. Cari pangkalnya dulu, saking sulitnya ini, saking penuhnya, jadi sulit untuk menentukan di mana ujung pangkal daripada anakan-anakan ini. Kita potong aja ya, tidak masalah. Lalu kita cabut. Nah, ini ketemu ujung dari anakan-anakan ini. Nah, kita kalau udah cabut kita rapikan pakai silet yang steril siletnya ya, supaya tidak busuk nantinya. Kita rapikan ya, sini kita rapikan semua ya. Nah, ujung-ujungnya ini kita rapikan. Setelah rapi begini, kita siapkan Plantrakol. Ini adalah biofungisida dan bakterisida dari Planteria kawan-kawan. Pakainya tinggal dioleskan saja ya. Ini bentuknya putih-putih seperti ini. Ambil gini ya, dioleskan pada batang yang terluka tadi. Nah, begini. Ini untuk mencegah pembusukan setelah kita tanam. Jadi adalah anti bakteri dan anti jamur ya. Saya gunakannya pakai ini, pakai Plantrakol, dan insya Allah aman-aman saja. Nggak ada aglonema saya yang mati lonyot karena pemotongan walaupun akarnya masih sedikit seperti ini. Jurus kedua, kita siapkan potnya ya, pot yogap. Ini saya pakainya yang lubangnya banyak. Kalau kurang banyak lubangnya silahkan dikasih lubang banyak, bisa di sisi-sisinya jadi dilubangi, nggak apa-apa, supaya porositas tinggi, setiap disiram kocor bisa ngocor langsung. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan media tanam ya kawan-kawan. Media tanam sekitar 1/3 atau 2/3. Kemudian baru kita masukkan ini kan.
jangan ditekan ya media tanamnya, cukup digini-ginikan saja. Nanti kita siram pakai air, kita siram kocor menggunakan organic vibe dan Growbuster yang seperti ini. Kita larutkan ke dalam air. Ini kasih air 1 liter kan. Dan kita teteskan sekitar 3 tetes dan kita aduk-aduk pakai tangan nggak apa-apa, pakai alat juga nggak apa-apa, saya kira nggak salah itu. Dan kita siram, kocorkan ke media tanam tadi. Ini lihat, kalau media tanamnya porositas tinggi seperti produk dari Plantera ini, airnya akan langsung mengalir ke bawah, teman-teman ya. Airnya akan langsung mengalir ke bawah seperti ini. Saya akan lihat, ini porositasnya sangat tinggi sekali media tanam Aglonema dari Plantera ini, yang pertama ini kawan-kawan. Sangat bagus sekali untuk menanam Aglonema. Jadi sobat pecinta Aglonema, kalau membutuhkan media tanam yang seperti ini ya, langsung aja sudah saya sediakan di keranjang kuning di bawah ini. Nah, setelah kita siram kocor, lalu kita taburkan pupuk guano yang terbuat dari kotoran kelelawar yang dibentuk butiran kecil-kecil seperti ini. Ini adalah pupuk jenis slow release, jadi pupuk lambat kawan-kawan. Ini kita taburkan. Ini sendoknya mana? Nggak apa-apa, ini pakai sendok. Ini sebenarnya sudah 1 paket, ada sendoknya. Kita taburkan ke ini media tanam secara merata. Nah, kita diamkan di tempat yang teduh dulu biar beradaptasi aglonemanya ya kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan butuhkan pupuk organik guano ini, sudah saya sediakan di keranjang kuning di bawah ini. Silahkan yang ingin bercocok tanam aglonema dan tidak layu lonyot, dan setelah dipupuk guano ini kita berikan pemupukan lewat daun dengan pupuk daun aglonema. Tinggal disemprot-semprotkan sini kawan-kawan ya, semprot-semprotkan ke daunnya, baik di balik daun maupun di atas daun, tidak masalah kawan-kawan, malah bagus ya. Secara merata supaya daunnya menyerap nutrisi dari daun, tidak layu saat masa-masa peralihan pot ini kawan-kawan. Itu aja tip dari saya. Dan kalau kawan-kawan membutuhkan barang-barang atau pupuk organik ini, semuanya organik dan tidak berbahan kimia, semuanya alami, aman dan ramah untuk anak maupun lingkungan kawan-kawan, silahkan aja digercepin di bawah ini ya kawan-kawan.